Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Ramadhani dari kelas A angkatan tahun 2024. NIM saya ada 2405061011. Jadi hari ini saya akan menyampaikan review bahasa Indonesia saya yang berjudul kalimat efektif dan juga paragraf efektif. Pertama, pengertian kalimat efektif. Apa sih pengertian kalimat efektif itu? Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun secara struktural dan mengikuti susunan EYD Bahasa Indonesia yang diperuntukkan untuk menghemat suatu kata atau menjadikan suatu kata lebih singkat dan padat untuk mudah dipahami. Dan lagi, kalimat efektif itu sangat berguna pada setiap orang untuk membuat mereka cepat paham pada suatu kalimat yang disampaikan oleh orang lain. Kalimat efektif dapat rusak jika kita tidak mengikuti struktur-struktur yang ada dan kita bertele-tele atau mengulang suatu kalimat berkali-kali. Hal itu menyebabkan suatu kalimat efektif menjadi rusak dan tidak bisa disebut kembali sebuah kalimat efektif. Andre pada tahun 1994 mengemukakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan secara luas dan juga panjang. Kalimat efektif dapat dikatakan sebagai kalimat efektif ketika kalimat itu dapat menyampaikan pesan dari penyampai pesan dengan tepat dan singkat dan mudah dipahami oleh penerima pesan tersebut. Itu dapat dikatakan sebagai kalimat efektif. Dan selanjutnya adalah pengertian paragraf. Kata paragraf menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah paragraf adalah suatu gagasan atau ungkapan yang terjalin pada suatu kalimat hingga membuat suatu kesatuan ide. Nah, tentu saja unsur-unsurnya pasti ada dong. Unsur-unsur kalimat efektif yaitu adalah subjek, predikat, pelengkap, dan juga keterangan. Ada pula ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Nah, dan yang kedua adalah kepatelan bentuk, dan yang ketiga adalah ketegasan makna, keempat adalah kehematan kata, dan kelima adalah kehematan penalaran. Keenam ada kepadaan gagasan, dan juga yang ketujuh adalah kelogisan bahasa. Jika unsur-unsur sudah kita bahas, selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah memiliki unsur pokok, yang kedua adalah mengikuti tata cara EYD Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah menggunakan aksi yang tepat. Dan yang keempat adalah mengungkapkan kejajaan bentuk bahasa yang dipakai. Kelima, menekan ide pokok yang ada untuk menghemat kalimat tersebut. Maka oleh sebab itu ide pokok sangat penting untuk kita jelaskan dan kita paparkan dengan singkat dan tepat. Yang keenam adalah hemat dalam penyusunan kata. Dan ada pula syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kelogisan. Satu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang ditulis pada suatu kalimat tersebut memiliki kelogisan yang dapat dicerna atau diserap oleh pembacanya. Dan yang kedua adalah ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam satu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Dan yang ketiga adalah kehematan. Nah, kehematan kata-kata inilah yang dapat menentukan kalimat itu adalah kalimat efektif atau paragraf itu adalah paragraf efektif. Mengapa kalimat harus dihemat? Karena jika terjadinya pengulangan kalimat, ini dapat menyebabkan kalimat tersebut tidak menjadi kalimat efektif. Dan yang keempat adalah ketepatan. Jadi ketepatan kalimat itu adalah ketika kita memilih kata-kata yang tepat untuk dalam suatu kalimat agar dapat mudah dimengerti, dan juga ketepatan kalimat itu membantu suatu kalimat menjadi kalimat yang lebih efektif dan mudah dipahami atau diresapi oleh sang pembaca. Jadi itulah kalimat efektif dan juga paragraf efektif. Kalimat dan paragraf efektif ini dituju atau digunakan atau berfungsi untuk membuat kita lebih mudah memahami suatu pesan atau suatu bacaan secara tersirat dan tersurat dalam diri kita agar kita mudah memahaminya dan dapat mencerna bacaan tersebut dan juga pesan tersebut. Oleh sebab itu, baiknya kita mempelajari kalimat efektif dan juga paragraf efektif lebih baik lagi untuk membuat kita lebih paham pada suatu pesan atau bacaan dari suatu buku maupun pesan dari orang lain.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.